Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2256 Selamat Jalan Samsara. Kata-kata Kaisar membuat ekspresi Kaisar dunia bawah diselimuti oleh lapisan kabut. Tindakan santo wanita itu benar-benar mengakhiri kembalinya Kaisar Huang ke surga. Kekuatannya, tetapi tanpa darah di Huang, semuanya akan sia-sia. Tubuh suci wanita juga sangat baik dalam melakukan sesuatu, dan semua darah orang di dunia bawah diambil olehnya. Artinya, hubungan Ye Chen dengan dunia bawah telah benar-benar terputus, dan dia tidak dapat lagi berkomunikasi dengan dunia bawah. Neraka. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat terpantul di wajah Ye Chen. Kaisar Gritchu, yang telah tidur sepanjang malam, akhirnya bangun. Sebelum dia bangun, dia merasakan sesuatu di tangannya. Setelah tanpa sadar menurunkan matanya, dia melihat bahwa itu adalah sehelai rambut yang indah. Melihat kilau dan kilaunya mencium aromanya, itu milik seorang suci wanita. Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya, sehelai rambut biru untuk seorang wanita, dan benang merah untuk Yue Lao, ini adalah janji cinta. Kejutan ini datang sebagai kejutan. Hanya karena aku memberikan setengah dari tubuh sucinya untuk menyembuhkan lukanya, apakah ini sebuah janji? Gadis ini, apakah dia begitu genit? Tidak, itu pasti. Karena, aku terlalu menarik. Pada saat ini, pria ini mau tidak mau memikirkannya, memikirkan keindahan fajar musim semi, santo wanita di tempat tidur harus sangat aktif, dan suara rintihan centil juga sangat indah, hanya memikirkannya itu, saya merasakan darah saya muncrat, gelombang api jahat, ceng-ceng-ceng naik. Namun, ketika dia bangun, dia tidak melihat wali perempuan itu. Bagaimana dengan orang-orang? Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah, dan kesadarannya menyebar, menutupi seluruh wilayah Kalimantan, tetapi tetap menghilang. Segera, kepala Ye Chen tumbuh besar, dan dia mengirimkan seikat rambut indah, tetapi orang itu menghilang, tetapi dia melakukan hal-hal yang harus dilakukan bersama. Misalnya, pergi tidur dan melakukan percakapan mendalam. Ketika Ye Chen sedang berjuang, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan buru-buru melihat ke dalam tubuhnya, hanya untuk menyadari bahwa darah di Huang telah hilang, dan darah orang-orang dari dunia bawah menghilang bersama. Untuk sementara, Kaisar ke-10 Gritchu tidak tenang. Tidak sulit menebak siapa yang mengambilnya. Tidak akan ada orang lain selain tubuh suci wanita, tetapi dia tidak tahu apa arti dari wanita itu. Tubuh suci dulu, apakah Anda kehabisan tempat untuk menemukan nama yang sama? Setelah berpikir lama, Ye Chen tidak tahu mengapa. Tetapi pada saat ini, hal yang paling menyakitkan adalah wali perempuan itu pergi, siapa yang akan membawanya keluar dari sini, Anda harus tahu, dia tidak tahu hukum domain, apalagi domain-domain. Memalukan, sangat memalukan. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras, dan benar-benar bingung dengan manipulasi santo wanita itu. Setelah menunggu lama tidak ada hasil, dia harus kembali ke kota kuno Kalimantan. Di kota, orang-orang ramai dengan orang-orang, dan ada aliran menjajakan dan berteriak yang tak ada habisnya, menunjukkan kemakmuran dunia. Apa yang paling membuat Ye Chen bersyukur adalah bahwa banyak biksu di kota meningkatkan kultivasi mereka dalam semalam. Ini semua karena batu asalnya, yang menciptakan sumber roh dan memberi kesempatan bagi para biksu untuk menerobos. Mengenai hal ini, Ye Chen hanya meliriknya dengan santai. Yang paling dia pedulikan adalah kapan santo wanita akan kembali. Tidak apa-apa jika butuh 3-5 bulan, tapi dia tidak tahan jika butuh 30 atau 50 tahun. Ketika dia kembali ke taman kecil, dia duduk bersila, penantiannya mungkin lama, tetapi periode waktu ini tidak boleh disia-siakan. Tiba-tiba, dia memejamkan mata sedikit, menarik kekuatan reinkarnasi, dan mengabdikan dirinya untuk memahami hukum reinkarnasi. Dia yang telah menembus 6 alam reinkarnasi juga memiliki kekuatan reinkarnasi, dan lebih dari orang yang bereinkarnasi. Reinkarnasi biasa adalah sebanding. Setelah duduk selama 3 hari, tubuh sucinya tertutup lapisan debu tipis, tanpa satu gerakan pun, seperti patung yang diukir di batu, tanpa jiwa manusia. Baru pada hari keempat malam dia melihat tubuh sucinya sedikit gemetar.
Dalam kegelapan, ia tampak melihat potongan-potongan gambar satu persatu. Di setiap gambar, ada sosoknya, apakah itu pelayan toko, atau kepala pengawal, atau jenderal, atau dokter, memainkan berbagai peran. Meskipun gambarnya buram, namun sangat nyata. Itu benar, dia melihat melalui reinkarnasi lagi, dan melihat reinkarnasinya sendiri. Gambar-gambar itu juga gambar reinkarnasi. Dalam penghancuran kekuatan, mereka berkumpul menjadi reinkarnasi, dan dia bisa melihat setiap reinkarnasi. Sepanjang hidupnya, dia mengajar sendiri bagaimana berbicara hingga terkubur dalam tanah, menerawang tapi nyata, itulah yang benar-benar ia alami, sedikit demi sedikit, terpatri dalam jiwanya. Dia masih tidak bergerak, hanya memejamkan mata dan berlutut, menonton adegan dalam reinkarnasinya sendiri sebagai pihak ketiga. Suatu kali, dalam reinkarnasi tertentu, dia juga seorang pengkhianat dan orang jahat, dia menjilat darah dengan ujung pisau dan menderita terlalu banyak hutang darah, seperti kaisar dinasti, saya menunjuk ke negara. Itulah dia, dengan berbagai identitas dalam reinkarnasi, Kaisar Agung Chu dalam kehidupan ini. Selama pemahaman, alisnya sedikit mengernyit, karena ada reinkarnasi, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah reinkarnasi pertamanya, semua matanya kacau dan kacau, bahkan jika dia sangat tajam, sulit untuk dilihat, hanya pada saat tertentu, dia samar-samar dapat melihat sosok buram berdiri di akhir tahun, waktu membeku. Panjang, perubahan hidup itu kuno, dan sepertinya tersembunyi. Dalam kehidupan pertama, kenapa aku tidak bisa melihat? Mungkinkah waktunya terlalu lama? Atau, itu, karena, aku tidak cukup mengerti tentang reinkarnasi. Menutup matanya sementara, dia terus memahami. Matahari dan bulan berganti, siklus siang dan malam, dan diam-diam, ini 9 hari lagi. Dalam 9 hari, daun-daun pohon tua telah berguguran. Kalimantan ini juga memiliki musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Musim gugur telah tiba. Angin sepoi-sepoi semakin dingin, semuanya layu, tetapi Ye Chen tetap tidak berubah. Pada hari ke-10, dia mengalami perubahan yang aneh, dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan tumbuh, mengelilingi tubuh sucinya, memantulkan bintang dan cahaya bulan, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, halus dan tidak dapat ditangkap, seperti mimpi yang jauh, terlalu jauh untuk menjadi tersentuh. Kekuatan semacam ini adalah kekuatan reinkarnasi. Ye Chen memahaminya, dan menyadarinya sedikit. Karena kekuatan reinkarnasinya, pohon-pohon tua di taman itu layu dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan cabang-cabangnya mengering, tetapi pada saat berikutnya, kuncup-kuncup kecil bertunas satu persatu, dan kemudian, daunnya, satu persatu, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, muncul kembali tumbuh, seperti ini, berubah lagi, dan berputar lagi dan lagi, membentuk reinkarnasi yang tidak bisa dijelaskan. Ini, bagaimana situasinya? Orang-orang Kalimantan memandang langit dan bumi dengan takjub. Diputar berulang-ulang. Orang-orang di dunia bingung, terutama manusia, yang tidak tahu harus memakai apa. Saat salju berterbangan, sangat dingin hingga mereka menggigil. Hanya mengenakan jaket berlapis, musim berganti lagi. Terlalu banyak orang yang menderita dingin karena ini. Sialan, apa yang diributkan? Kutukan itu terdengar, bergema di seluruh Kalimantan. Terkutuklah dewa, kamu tidak dapat menemukan kematian, para biarawan memarahi. Aku tidak mau, tapi siapa yang tahan dengan semua ini, itu jelas menggoda. Penglihatan langit dan bumi pasti ada artinya. Biksu tua itu mengelus janggutnya dan berkata dengan penuh arti. Di tengah kutukan, perubahan 4 musim akhirnya berhenti, musim gugur tetap musim gugur itu, dan angin musim gugur sejuk. Di taman kecil, Ye Chen, yang bersila, akhirnya membuka matanya, berbalik dan melompat, menggeliat dengan keras, dan suara tulang-tulang di tubuhnya yang terbentur dan retak bisa terdengar tanpa henti. Sekarang, matanya lebih misterius dan sangat mendalam. Setelah melakukan peregangan sebentar, dia sedikit mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya ke batang pohon. Reinkarnasi melawan dunia. Mengikutinya dengan ringan, melemparkan sihir reinkarnasi. Dengan segera, pohon tua itu menghilang sedikit demi sedikit, atau dengan kata lain, ia larut dalam samsara dengan metode abadi yang dia gunakan. Sayang sekali tidak ada yang bisa melakukannya, bahkan Ye Chen tidak bisa membalikkannya. Lagi pula, dia belum sepenuhnya melanggar hukum reinkarnasi, dan metode ini terkadang juga tidak efektif. Reinkarnasi melawan dunia, Ye Chen memarahi dengan lembut.
Kali ini, objek mantranya adalah 6 jalan samsara. Dia ingin menggunakan sihir reinkarnasi untuk melarutkan kutukan mata roda, untuk mematahkan roda dan menyegel dirinya sendiri. Untuk sesaat, kekuatan reinkarnasi berkumpul di matanya, mengunci kutukan itu, dan mencoba menyelesaikannya. Ketika kutukan itu berangsur-angsur menghilang, jejak reinkarnasi pada pupilnya juga berkedip, melekat di mata reinkarnasi. Saya tidak tahu kapan, suara-suara ini terdengar, seolah-olah ada penghalang yang rusak. Mata Ye Chen mengeluarkan cahaya peri, membuat lubang besar dari ketiadaan. 6 jalan samsara miliknya, setelah 5 tahun, akhirnya dibuka segelnya, dan dia tidak menggunakan bantuan kesengsaraan surgawi, tetapi membukanya sendiri, artinya, dia tidak lagi takut pada mata reinkarnasi, di sana adalah keajaiban reinkarnasi, Anda mengutuk sekali, saya membuka sekali, dan saya takut pada seekor burung. Semoga beruntung, sangat beruntung. Ye Chen tersenyum. Setelah lebih dari 10 hari retret, ada banyak kesempatan. Tidak hanya dia melihat reinkarnasi melawan dunia, tetapi dia juga membuka segel mata reinkarnasi. Dalam situasi ini, saya harus minum minuman yang membuat saya bosan. Setelah minum sepanci anggur, dia melangkah ke ketiadaan lagi, dan kesadaran spiritualnya menghilang. Selama lebih dari 10 hari, dia belum melihat santo wanita itu kembali. Tidak ada waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Ye Chen mengangkat tangannya, meninggalkan sentuhan kesadaran, yang tercetak di Kalimantan, dan santo wanita itu bisa melihatnya ketika dia melihatnya. Setelah melakukan ini, dia pindah ke jalan surga dan melarikan diri ke dalam lubang hitam. Benar, dia ingin pergi dari lubang hitam ke domain lain. Seperti yang dikatakan Dong Huang Taixin saat itu, tidak peduli langit atau domain, ada lubang hitam di luar. Untuk lebih jelasnya, semuanya ada di dalam lubang hitam, jadi seperti bintang, semua di langit berbintang. Saat itu, dia menggunakan metode ini untuk menyelinap keluar dari lubang hitam dacu dan menemukan surga. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin menjangkau domain lain hanya dengan mencari arah. Secara alami, ini mengharuskan dia untuk mencoba lagi dan lagi, karena dia tidak tahu arah. Datanglah ke lubang hitam lagi, sungguh baik hati, dapat menggerakkan siklus besar surga, tidak bisakah kamu baik hati? Sudah 5 tahun, dan kamu seharusnya masih hidup. Ye Chen melirik ke satu sisi, melihat lubang hitam ke arah langit, dan kamu katanya berarti Tianzi, mungkin kamu masih menunggu di lubang hitam. Jika dia tidak mau kesepian, dia mungkin akan berkeliaran di sekitar lubang hitam, jika dia tidak memperhatikan, keduanya masih akan bertemu di dalam lubang hitam. Dapat diandalkan. Ye Chen menyentuh dagunya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Jika Tianzi mendengar kata-kata ini, dia pasti akan memarahinya, menemuinya di lubang hitam. Mengapa imajinasi Anda begitu kaya? Tahukah Anda, seberapa besar lubang hitam di luar angkasa? Jika Anda bisa bertemu, saya akan mengambil nama belakang Anda. Ketika Ye Chen sedang menonton, dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya peri berwarna-warni melintas. Mungkin lubang hitam itu terlalu gelap, tetapi cahaya peri berwarna-warni itu luar biasa indah. Namun, itu bukanlah cahaya peri, melainkan sebuah pedang yang dikelilingi oleh cahaya peri yang berwarna-warni. Episode 2257 Tubuh Suci vs Pedang Zuxian. Pedang Zuxian. Wajah Ye Chen berubah dengan menakjubkan, bentuk pedang itu telah terukir dengan kuat di jiwanya, dan dia bisa mengenalinya hanya dengan melihat cahaya peri yang berwarna-warni. Kebencian yang mengerikan akan membuat matanya melihat dengan sangat jelas. Tapi dia sangat terkejut bahwa dia akan bertemu Jade Immortal Sword di lubang hitam. Dengan kata lain, Jade Immortal Sword berlari ke arahnya. Tujuannya jelas, untuk menghancurkannya. Pantas saja banyak orang mencarinya, tapi tidak ada jejaknya. Ye Chen merenung, menyipitkan matanya sedikit, karena lubang hitamnya terlalu besar, dan hanya karena sangat sedikit orang yang bisa lolos ke lubang hitam. Jika Anda tidak melihatnya, bahkan jika Anda dapat bertemu dengannya, Anda mungkin tidak dapat melawannya. Pedang keabadian penyendiri Zhu Xian sangat bagus sehingga tidak ada yang dapat memahaminya kecuali itu adalah seorang kaisar. Zeng. Di lubang hitam yang sunyi, suara dentang pedang sangat memekakkan telinga. Pedang eksekusi abadi akan datang, tubuh pedang bersenandung, cahaya langit cemerlang, dan melintasi ribuan kaki, sungai peri berwarna-warni terpotong, yang menentang hukum. Meskipun berwarna-warni, itu penuh dengan kekuatan penghancur. Itu adalah pedang kematian.
Tidak ada cara bagi Ye Chen untuk bertahan hidup. Ye Chen mendengus dingin, kekuatan tempurnya langsung mencapai puncaknya. Pada saat ini, dia bukan lagi biksu kecil seperti dulu, dan dia sudah memiliki modal untuk melawan pedang Zuxian. Dalam sekejap, dia menyatukan pedang kaisar yang patah dengan pedang Dao, memberkati asal-usul tubuh suci, memecahkan kekosongan dengan satu pedang, dan memotong sungai peri yang berwarna-warni. Pedang Zuxian bergerak, dan cahaya peri terang, dan bayangan pedang dipisahkan, satu menjadi dua, dua menjadi empat, disalin tanpa batas, jumlahnya sangat besar, bahkan jika Ye Chen melihatnya, kulit kepalanya mati rasa, itu adalah sebuah serangan tanpa pandang bulu, setiap kali bayangan pedang, semua berlama-lama dengan cahaya peri berwarna-warni, juga menyinari lubang hitam gelap dengan kemegahan. Mata Ye Chen seterang obor, dan dia berubah menjadi tubuh Dharma. Tubuh Dharma juga memegang pedang, dan melemparkan barisan pedang pertahanan untuk melindungi dewa, sementara dia melambaikan pedangnya dan menunjuk ke arahnya, dan memindahkan 10.000 pedang menuju sekte bayangan pedang emas terwujud setiap saat keduanya menyatu dengan esensi tubuh suci, dan hanya tubuh suci yang benar-benar dapat membunuh pedang Zuxian menurut pendapatnya, jika dia ingin benar-benar merusak Zuxian pedang, dia membutuhkan bantuan tubuh suci. Di bawah pengawasan Kaisar Hades dan Di Huang, bayangan pedang berwarna-warni bertabrakan dengan bayangan pedang emas. Segera, suara pedang patah terdengar, satu demi satu, menjalin lagu pemakaman yang indah, potongan bayangan pedang berwarna-warni runtuh, dan potongan bayangan pedang emas meledak, lampu peri berwarna-warni menari dengan kemegahan ilahi emas, mencairkan peri yang kacau balau cahaya, terbang di lubang hitam. Dapat dilihat bahwa Ye Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal pemahaman Kendo, pedang Zuxian tampaknya lebih baik. Dan aku. Tubuh Dharma Jihad melolong, yang bertanggung jawab atas 9 prajurit kuasi kaisar, bermain dengan formasi pedang Tiangang yang menantang kehidupan, Ye Chen sendiri adalah penyerang utama, dan dia adalah pertahanan utama. Kerja sama itu sempurna. Ratusan juta bayangan pedang berwarna-warni datang, menembus susunan pedang pertahanan Tiangang, dan ada suara bentrok yang jelas dan tajam, menghapus percikan halus. Meskipun susunan pedang pertahanan Tiangang kuat, juga sulit untuk menandingi bayangan pedang yang berwarna-warni, hampir runtuh hanya dalam sekejap. Ye Chen, dewa yang sebenarnya, tidak dapat menghentikannya, apalagi tubuh perang suci. Reinkarnasi melawan dunia, Ye Chen berteriak dan berdentang, dan menyerang dengan pedang. Pada susunan pedang Tiangang, kekuatan reinkarnasi diberkati, dan bayangan pedang berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dimusnahkan. Namun, ada terlalu banyak bayangan pedang berwarna-warni, bahkan jika keduanya bergabung, mereka masih tak terbendung. Mereka masing-masing menggunakan metode melarikan diri, bertahan dan mundur pada saat yang bersamaan. Bayangan pedang berwarna-warni mengunci mereka berdua dan mengejar mereka dari dekat. Keduanya mengayunkan pedang pembunuh mereka dengan sekuat tenaga, dan bayangan pedang warna-warni yang ditikam satu demi satu dihancurkan dan dihancurkan, tetapi karena ini, tubuh dewa dipotong oleh bayangan pedang berwarna-warni, meninggalkan selokan darah. Zeng! Ratusan juta bayangan pedang berwarna-warni berteriak bersama, dan mereka bergabung menjadi satu lagi, membentuk bayangan pedang, membawa kekuatan kepunahan, dan menembaki Ye Chen. Dengan pikiran di benaknya, Ye Chen memanggil meteorit di Zhang dan berdiri di depannya. Yang mengejutkannya adalah meteorit si Tigarba yang sangat keras ditusuk oleh bayangan pedang berwarna-warni. Aku akan melakukannya. Tubuh Dharma Jihad mendorong Ye Chen pergi, meraih bayangan pedang berwarna-warni dengan kedua tangan, memblokir pistol untuk dewa, meledakkan tubuhnya, dan menghancurkannya bersama dengan bayangan pedang berwarna-warni. Pada titik ini, lubang hitam gelap kembali terdiam. Ye Chen menstabilkan sosoknya, berlumuran darah, dan setiap luka memantulkan cahaya warna-warni. Ini bukan luka biasa. Dengan kekuatan pemulihan tubuh suci yang sombong, dan berkah dari jalan suci, sulit untuk disembuhkan. Darah emas cerah menetes ke seluruh tubuh suci. Segera, dia memobilisasi asal mula Ekaristi. Tak perlu dikatakan, asalnya memang berguna, dia dengan paksa memadamkan cahaya warna-warni dan menghapus niat membunuh, dan baru kemudian bekas lukanya sembuh. Di sisi lain, pedang eksekusi abadi tampaknya tidak jauh lebih baik. Menggunakan serangan kelompok berskala besar pada makhluk abadi, itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan abadi, dan cahaya abadi 7 warna yang menempel di pedang sedikit redup. Aku tidak akan pernah mati.
Ye Chen menginjak sungai peri emas dan menyerang pedang Zuxian secara langsung. Mata emasnya bermekaran dengan rasa dingin yang sedingin es. Orang yang tidak bersalah, pedang peri sialan ini telah menderita terlalu banyak pembantaian, dan untaian cahaya peri yang berwarna-warni semuanya diwarnai oleh darah makhluk hidup. Pedang Zuxian tidak memiliki kata-kata, dan sulit untuk menyembunyikan niat membunuhnya. Setelah semburan gemetar, itu membuka sebuah penglihatan, dan itu kacau, berkembang menjadi langit dan bumi, matahari yang terik, bulan yang cerah, dan bintang-bintang yang terang, gunung-gunung menjulang dari tanah, sungai dan sungai bergulung dan mengalir deras, dan bunga, tumbuhan, dan pepohonan menghiasi tempat itu dengan spiritualitas. Dunia kekacauan. Ye Chen menyipitkan matanya, tidak dapat dipercaya, hanya pedang yang dapat melakukan penglihatan tentang semua hal, yang lebih misterius dan lengkap daripada penglihatannya yang kacau. Tao of Chaos, terlebih lagi, pemahaman tentang Tao of Chaos adalah masih di atasnya. Lubang hitam berosilasi, semua karena penglihatan Zhu Xianjian yang kacau. Melihat dari kejauhan, lubang hitam mati di angkasa benar-benar memiliki dunia ekstra, seperti negeri dongeng, dikelilingi oleh awan dan kabut, kabur, dan cahaya kacau yang jatuh semuanya berwarna-warni, dan sulit untuk menyembunyikan Taoisme tertinggi, gumpalan dari hukum, tampaknya tersembunyi, menyatu dengan suara jalan raya dan surga, penuh dengan kekuatan magis yang tak tertahankan, dan mengganggu hati dan pikiran dunia. Ye Chen tidak berani ceroboh, pihak lain sedang kacau, jadi dia menggunakan kekacauan untuk menghadapinya. Hal yang sama adalah dunia yang kacau, penglihatannya memang sedikit lebih rendah, dan kekuatannya tidak dapat dikatakan pada hari yang sama. Kedua dunia bertabrakan, dan dunianya yang kacau menjadi rapuh dan runtuh sedikit demi sedikit. Mereka semua hancur dan hancur total. Perang. Mata Ye Chen penuh kegilaan, dan dia benar-benar memasuki dunia kacau Zhu Xianjian. Dalam sekejap, tekanan yang luar biasa membuatnya terhuyung-huyung untuk beberapa saat, bergegas ke wilayah lawan dengan sembrono, dia akan ditekan oleh hukum lawan. Demikian pula, jika Zhu Xianjian melangkah ke dunianya yang kacau, dia akan terikat juga. Ini adalah bagian dari penglihatan yang sombong, tetapi juga kegilaan Ye Chen. Pengetahuan itu mungkin akan membunuhnya dalam hitungan detik. Aku tidak akan pernah mati. Ye Chen mengertakkan gigi, matanya merah, dan kakinya yang bengkok diluruskan dengan kaku, seperti sebuah monumen, berdiri di sungai waktu yang panjang, menahan tekanan kekacauan. Tubuh suci kuno yang pantang menyerah, dengan temperamen yang terlalu mendominasi, keluar dari semua sumber, dan berubah menjadi lautan peri emas, bergulung dengan ombak yang mengerikan, menelan sungai dan menghancurkan gunung. Dunianya yang kacau balau hancur di mana-mana. Kaisar benar-benar gila. Yang membuatnya begitu gila adalah pedang Zuxian. Selama dia bisa menghancurkannya, dia akan mengorbankan umurnya dengan cara apapun. Setiap pori di tubuhnya menyemburkan esensi dari tubuh suci. Dia seperti nyala api, seperti tubuh suci yang terbuat dari emas, lebih menyilaukan dari matahari, dan kecemerlangan bersinar di lubang hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh mengguncang lubang hitam, dan dunia kacau di kedua sisi runtuh, memantulkan cahaya kiamat seperti kehancuran dunia. Zeng. Pedang Dewa Abadi memenangkan kemenangan besar, tidak lagi mempertahankan dunia yang kacau, menembus kehampaan, dan datang langsung untuk menyerang Ye Chen. Niat membunuh kematian terlalu dingin, dan roh primordial Ye Chen menyengat. Aku khawatir kamu tidak akan datang, Ye Chen berteriak seperti guntur, maju bukannya mundur, menahan pukulan dari pedang Zuxian, dan hampir dibacok hidup-hidup. Setelah terkena pedang, dia akan kembali. Dia langsung memanggil 8 naga, seekor naga dengan 8 ekor mengayunkan pedang Zuxian terbang. Pedang eksekusi abadi yang terbang secara horizontal terhenti dalam sekejap. Sekuat itu, ia juga disenandung oleh tubuh pedang yang diayunkan oleh ekor naga, dan cahaya peri berwarna-warni diredupkan lagi. Hanya aneh bahwa itu adalah 8 naga dari tubuh suci, menjadi tubuh yang kacau balau atau lainnya garis keturunan, sangat sulit untuk menyakitinya. Ayo lagi. Ye Chen menyapu energi emas dan darah, seperti binatang prasejarah, dan melilit 8 naga, mencoba membuang Zhu Xianjian lagi. Saya ingin melihat berapa kali Anda bisa membawanya. Pedang Zuxian tidak berani bertarung secara langsung, seperti sinar cahaya peri, menembus langsung ke dalam kabut, dan di sampingnya, putaran matahari diubah, kecemerlangan ilahi yang menyilaukan bersinar di mana-mana, dan itu benar-benar memusnahkan 8 naga surgawi.
Ye Chen menyadari bahwa setiap kali dia melihat matahari, dia akan segera memanggil api peri dan guntur langit. Dia selalu memiliki titik lemah untuk benda-benda bulat. Itu benar, itu adalah panah yang memisahkan dunia, kremasi abadi berubah menjadi busur dewa, guntur berubah menjadi panah dewa, dan panah ditembakkan ke belakang, dan matahari yang diubah oleh pedang Zuxian ditusuk oleh panah. Pada saat ini, pedang Zuxian menebas di udara, memotong lengan Ye Chen, dan darah suci menyembur keluar. Ye Chen berjalan di langit, menginjak yin dan yang, melintasi alam semesta, dengan satu pedang menyatu dengan esensi tubuh suci, dan membalikkan pedang Zuxian. Dia kehilangan lengannya, tetapi dengan pedang eksekusi abadi, cahaya peri 7 warna meredup lagi, yang merupakan tanda cedera setiap kali cahaya peri 7 warna meredup, ada cedera. Ye Chen tiba lagi, mengangkat pedangnya dan menyerang. Paong! Pedang eksekusi abadi yang baru saja distabilkan dikirim terbang lagi, tubuh pedang berdengung, seperti kemarahan, tetapi juga seperti ketakutan, tidak takut pada pedang kaisar dan pedang Dao yang patah, atau kemampuan ilahi pemotong 8 kehancuran, tetapi Ye Chen. Meskipun Sein fisik kecil ini tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkannya, ia memiliki kualifikasi untuk melukainya lagi dan lagi. Di seluruh surga dan berbagai domain, hanya Sein fisik yang dapat melakukannya. Sayangnya, ia memilih lawan yang salah. Bersenandung. Dalam sekejap mata, Ye Chen kembali dalam sekejap, dia tidak memiliki kekuatan supernatural lain, hanya tebasan 8 kehancuran, dan mencoba yang terbaik untuk membelah pedang Zuxian menjadi tumpukan tembaga dan besi bekas. Pedang eksekusi abadi sangat marah, dan cahaya peri 7 warna berkumpul dan memadat menjadi perisai. Paong! Ye Chen tidak memihak, dia menebas perisai, tetapi gagal mematahkannya, tetapi sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah, menendang ke belakang, dan tangan yang memegang pedang keluar dari darah dan tulang. Kesempatan yang sangat bagus, pedang eksekusi abadi tidak akan pernah melepaskannya, melintasi kehampaan, memotong Ye Chen dengan satu pedang, dan sombong seperti tubuh suci kuno yang sunyi, dan hampir terbelah menjadi dua. Ye Chen juga marah, tubuh suci dibersihkan oleh sumber tubuh suci, niat membunuh dimusnahkan, luka sembuh, dan dia tidak tahu berapa kali dia mengorbankan hidupnya, dan melancarkan serangan hiruk-pikuk. Pertempuran dimulai lagi, satu orang dengan satu pedang, pertarungan berjalan lancar. Pedang Zuxian ingin membunuh Ye Chen, dan Ye Chen ingin menghancurkan pedang Zuxian, dia menjadi gila di ruang lubang hitam, dan dia benar-benar harus mati selamanya.